Selamat datang semua di channel kesayangan kita semua, Waka Padma. Bersama saya Fat, satu-satunya di siang ataupun malam. Check it. Jadi kali ini Waka Padma punya konten baru yang akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu, termasuk mantan kamu. Jadi kali ini kita akan membahas sesuatu peristiwa dari masa lalu negeri Paman Sam, Uncle Sam, Amerika, yang merupakan peristiwa yang cukup kelam bagi Amerika. Tapi selain itu, ini merupakan pencapaian yang besar untuk Jepang dalam bidang militer mereka. Karena mereka cukup revolusioner dalam peristiwa ini. Jadi peristiwa yang akan kita bahas ini adalah Pearl Harbor, di mana Jepang menghancurkan kapal-kapal yang sedang bersandar di pelabuhan tersebut. Dan uniknya, di sini Indonesia memiliki sesuatu hubungan dengan kejadian ini. Jadi ceritanya gini, dulu Jepang adalah negara kekaisaran. Dan mereka sama seperti Uni Soviet ataupun Jerman. Mereka menginvasi daerah-daerah lain, negara-negara lain untuk memperluas negara mereka dan juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan negara mereka. Tapi suatu saat Amerika menstop kebutuhan minyak mereka. Jadi mereka minyak langka, mereka tidak bisa menggoreng. Dikira sushi goreng kali ya. Jadi bukan minyak goreng ya. Jadi yang dibahas di sini adalah minyak BBM. Jadi Jepang untuk melakukan invasi, mereka akan melakukan serangan-serangan ke wilayah-wilayah yang akan mereka kuasai. Dan itu membutuhkan minyak yang cukup banyak. Dan waktu itu Amerika adalah negara yang mengimpor minyak yang cukup banyak untuk Jepang. Jadi jika mereka menstop ekspor minyak mereka ke Jepang, maka Jepang akan kekurangan minyak untuk melakukan invasi lebih lanjut. Jadi untuk itu Jepang berencana untuk menyerang Hindia Belanda atau yang sekarang kita sebut dengan Indonesia, negeri kita tercinta. Tapi sayangnya Amerika saat itu sedang menguasai Filipina yang berada tepat di dekat Hindia Belanda atau di sisi utara Hindia Belanda. Jadi jika Jepang menyerang Hindia Belanda, otomatis mereka harus melawan Belanda yang kala itu bersekutu dengan Amerika. Jadi jika mereka ingin menyerang Hindia Belanda, maka mereka harus menghancurkan armada Amerika terlebih dahulu agar Amerika tidak ikut campur tangan dalam masalah Hindia Belanda, sehingga lebih leluasa lah untuk mengalahkan Belandanya. Nah, untuk itu mereka berencana untuk menghancurkan armada Pasifik milik Amerika yang berada di Pearl Harbor. Rencana ini udah disusun lama, selama 9 bulan oleh 9 bulan dirancang oleh Laksamana Isoroku Yamamoto, dimana awalnya rencana ini ditolak mentah-mentah oleh petinggi-petinggi Jepang karena saat itu mereka menganggap rencana itu sebagai rencana bunuh diri. Kenapa rencana bunuh diri? Karena armada perang, senjata, dan personil untuk Amerika dan Jepang ini sangat berbeda, sangat diunggulkan Amerika dari segi jumlah. Jadi jika misalkan misi ini gagal, Jepang akan mengalami penurunan kekuatan militer mereka dan itu menyebabkan mereka akan kemungkinan besar kalah dalam Perang Dunia Kedua. Awalnya si Yamamoto ini mengajukan, lalu ditolak. Tapi dia ini cukup licik kalau aku bilang ya. Jadi dia mengancam untuk mengundurkan diri. Maka pada Oktober 1941, rencana ini disetujui oleh Jepang. Terus kenapa? Kalau dia mengundurkan diri, kenapa? Kan tidak terlalu berpengaruh ya kali ya. Itu karena dia mengancam mengundurkan diri bersama pasukannya, bersama pengikut-pengikutnya. Jadi kalau misalkan si Isoroku Yamamoto ini mengundurkan diri sama pengikutnya, otomatis kekuatan militer Jepang menurun. Saat itu Perang Dunia II masih berlangsung ya, tapi Amerika belum join the war, belum ikut berperang. Nah, setelah
disetujui rencana itu, maka Jepang ini melakukan pemilihan dulu. Jadi mereka menseleksi dulu pilot-pilot pilihan mereka, seperti halnya kita, negara Indonesia, menyeleksi Malika, kedelai hitam pilihan. Jadi waktu itu Angkatan Udara Jepang hanya memiliki sedikit pilot. Mereka menyeleksi pilot berdasarkan kesiapan mereka untuk terbang dan juga skill mereka tentunya. Mereka nggak mau kehilangan pilot lagi karena jumlah pilot mereka sangat sedikit. Nah, mereka berlatih di namanya Teluk Kinko yang mirip dengan Pearl Harbor di sebelah selatan Jepang. Teluk Kinko ini mirip Pearl Harbor, jadi Pearl Harbor itu adalah pelabuhan dangkal. Jadi kemungkinan diserangnya itu sangat minim karena torpedo itu jika jatuh di pelabuhan, kalau pelabuhan itu sekitar 12 meter dalamnya. Jadi kalau misalkan torpedo jatuh, itu otomatis dia bakal langsung tenggelam, jadi benar-benar di bawah tanah. Mereka nggak bisa meluncur gitu, jadi nggak bisa mengenai target yang diinginkan. Lalu gimana cara Jepang untuk bisa mengakali hal tersebut? Jepang memiliki akal untuk memasang sirip kayu di bagian belakang torpedo agar saat jatuh nanti torpedonya tidak langsung tenggelam, tapi si sirip ini menahan kejutan dari atas sehingga bisa langsung meluncur ke target yang diinginkan. Jadi kalau torpedo itu cara kerjanya dia dijatuhin dari atas, terus di dalam air dia bakal langsung meluncur gitu ke arah kapal. Fungsinya biasanya buat kapal-kapal dilubangi lambungnya terus langsung kebalik ataupun berlubang dan tenggelam, karam. Nah, tanggal 26 November 1941, waktu mereka berkumpul. Sedikit info untuk kalian, waktu itu ribuan tentara yang ikut dalam misi ini, tapi hanya sedikit banget yang tahu akan misi ini. Jadi mereka nggak tahu mau nyerang kemana, mau diserang yang mana gitu. Mereka cuma bisa ngira-ngira, bahkan mereka lebih mengira akan menyerang ke utara karena waktu itu mereka emang memilih jalur utara, dan banyak juga yang nggak mengira itu bakal menyerang Pearl Harbor karena jaraknya yang agak jauh. Jadi mereka pada tanggal 26 November ini berkumpul di Teluk Hitokapu dan mereka membawa mereka membawa 6 kapal induk, 387 pesawat, 2 kapal perang, 9 kapal perusak, terus kapal penjelajah, kapal selam, dan kapal pendukung atau kapal penyuplai untuk makanan dan kebutuhan lainnya. Itu jumlah yang sangat banyak. Karena apa? Jepang hanya memiliki 10 kapal induk dan mereka membawa 6 kapal induk. Jadi bisa dibayangin, itu 6/10, lebih dari 50% kapal induk Jepang dibawa untuk misi ini, hanya untuk misi ini. Jadi kalau misalkan misi ini gagal, separuh angkatan laut Jepang akan kehilangan kekuatannya. Dan sebenarnya pada tanggal 27 November 1941, Intel Jepang itu udah tahu ini bakal ada serangan. Cuman dia belum tahu bakal nyerang di mana, nyerang ke siapa, dan mereka cuman memperkirakan ada serangan di Pasifik dan mereka memperkirakan akan menyerang antara Filipina atau tidak Borneo atau Pulau Kalimantan. Itu kemungkinan terbesar karena waktu itu jarak terdekat Jepang dengan daerah Pasifik Amerika yang saat itu dikuasai adalah Filipina ataupun Borneo. Jadi mereka nggak akan memperkirakan untuk menyerang Pearl Harbor yang ada di Hawaii. Nah, sedikit info juga nih buat kalian. Jadi waktu itu kapal induk itu sebenarnya fungsinya buat gini. Jadi dia nyari musuh di laut, keliling laut gitu di wilayahnya untuk cari musuh. Terus kalau misalkan dia udah dapet info nih, musuh di sini, dia dapat koordinat, udah dapet koordinatnya, belibet. Itu dia bakal balik, nggak langsung menyerang. Jadi dia balik. Mereka militer ini, angkatan laut ini akan membawa kapal perang yang memiliki senjata yang lebih banyak tentunya. Kalau kapal induk itu resikonya lebih besar karena misalkan kalau mereka melakukan serangan udara, takutnya sebelum mereka
bisa landing ataupun pas di udara mereka ditembak jatuh. Itu resikonya lebih besar dan kapal induk itu lebih mahal tentunya. Nah, waktu itu akhirnya tanggal 26 November itu Jepang berangkat. Jadi sebelum Intel Amerika tahu nih bakal ada serangan, mereka udah berangkat. Jadi ceritanya Intel Amerika ini tahu bakal ada serangan gara-gara ada kumpulan kapal-kapal induk itu dan kapal yang lainnya yang sangat banyak. Tapi mereka masih belum tahu kalau serangan itu dalam waktu dekat karena kapal induk itu hilang tanpa ada pesan, tanpa ada apa-apa. Ini aja hilang kayak setan. Nah, waktu itu gimana cara Jepang berkomunikasi kalau misalkan nggak ada pesan? Karena waktu itu kebanyakan militer hanya mengandalkan yang namanya radio. Nah, waktu itu radio internasional udah disadap oleh Amerika, tapi Jepang nggak ada yang namanya pesan kemanapun mengirim ataupun datang tentang serangan tersebut. Gimana caranya? Mereka melakukannya dengan semafor. Bagaimana mereka menjaga jarak kapal, arah kapal, itu mereka pakai bendera semafor. Dan itu pas dalam perjalanan menuju ke Amerika, ke Pulau Hawaii, mereka juga sangat hati-hati. Karena apa? Karena misalkan nih, kalau mereka buang sampah sembarangan aja ke dalam laut, terus kalau tiba-tiba kapal selam Amerika nggak sengaja lewat, melihat sampah tuh, oh tengah laut ada sampah, siapa? Nggak mungkin kan sampah aku, aneh. Dan kemungkinan rencana besar Jepang gagal. Karena sebenarnya rencana Jepang ini adalah untuk mengejutkan. Jadi ini serangan kejutan. Jadi Amerika tidak bisa mempertahankan kapal-kapal yang menjadi target tersebut. Nah, dalam memilih jalur ini, Jepang juga sangat berhati-hati. Jadi mereka benar-benar memilih jalur di Pasifik Utara yang merupakan jalur yang paling sepi, paling jarang dilewati. Karena apa? Di situ cuacanya buruk sekali dan juga ombaknya sangat tinggi. Dan itu ceritanya pasukan Jepang ini ada yang ketika ditek dia terseret ombak, terus hilang di laut, gak ketemu lagi. Dan juga selain itu mereka juga waktu itu musim dingin ya, jadi kalau mereka mandi itu benar-benar pakai air laut. Kebayang nggak dinginnya kayak apa? Terus mereka juga nggak bisa apa-apa, benar-benar isolasi karena nggak bisa ada pesan gitu. Waktu itu handphone nggak ada, buru-buru bisa kalaupun ada buru-buru bisa orang waktu itu ke radio aja nggak boleh. Jadi mereka benar-benar terisolasi di lautan itu, jauh semua lah gitu. Setelah mereka menuju ke Hawaii, dan itu hampir sampai, perjalanan itu sekitar 12 hari nggak salah. Jadi sekitar 12 hari mereka sampai di dekat Hawaii. Dan itu mereka masih bersiap untuk melakukan serangan. Mereka belum melakukan serangan karena waktu itu masih ada perundingan antara Jepang dan Amerika masalah minyak ini. Tapi masalahnya Amerika dan Jepang ini nggak sampai kesepakatan gitu. Buntulah jalannya. Dilakukanlah rencana ini. Jadi ketika misalkan di hari penyerangan itu negosiasi gagal, pesan bakal dikirim ke kapal yang akan melakukan serangan dan serangan pun dilakukan. Tapi jika negosiasi berhasil, kapal akan balik. Dan sebenarnya waktu itu yang memimpin pasukan yaitu nontek lagi, yaitu adalah Wakil Laksamana Ichinagumo. Itu dia sebenarnya berharap serangan itu dibatalkan karena begitu, karena serangan itu benar-benar bisa menjadi misi bunuh diri. Karena kalau misalkan gagal, armada tempur Jepang akan berkurang secara drastis. Dan si Wakil Laksamana Ichi ini itu orangnya khawatiran, parnoan. Dan akhirnya negosiasi pun gagal dan pesan sudah dikirimkan kepada kapal 1 hari sebelum penyerangan. Bagaimana mereka tahu posisi kapal Amerika, kebiasaan Amerika itu berkat intel dari Jepang yang bernama Takeo Hoshikawa. Takeo Hoshikawa ini merupakan seorang yang sangat pintar dalam melakukan pekerjaannya di intel, James Bond-nya Jepang. Jadi dia
menyamar di tengah-tengah penduduk ras Jepang di Amerika, atau yang bisa dibilang kayak Chinatown lah tapi versi Jepang gitu di Hawaii. Dia ini memata-matai caranya begini. Jadi dia pesan taksi, lalu dia berkeliling di Pulau Hawaii untuk melakukan observasi dan mengambil foto-foto tentang angkatan militer Amerika. Jadi posisinya, letaknya, formasi segala macam. Jadi itu udah diketahui. Bahkan pernah si Yoshikawa ini pernah sampai nyelam di pelabuhannya Amerika di dekat Pearl Harbor itu untuk memastikan nggak ada jaring anti torpedo, karena jika ada kemungkinan besar serangan Jepang akan gagal. Dan itu menyelamnya nggak pakai alat selam kayak zaman sekarang. Jadi dia menggunakan cuman alang-alang tipis buat bisa bernafas kayak di kartun-kartun gitu loh. Dia mendapatkan cukup informasi yang sangat penting tentang kebiasaan kapal itu ke Amerika, di sebelah mana, waktunya, kebiasaan pasukan Amerika, jadi waktu mereka siaga. Dia sudah mendapat semua informasi itu sebelum serangan, udah deket nih, udah menyerang nih. Jadi si presiden Amerika ini udah mendapat pesan dari Jepang. Jadi pesan ini berisikan Jepang ini akan mengundurkan diri dari negosiasi, alias udah deklarasi perang, tapi waktunya ini sangat mepet dengan waktu penyerangan Jepang di Hawaii. Jadi waktu itu pesan dikirimkan memang disengaja gitu. Jam 13, jam 1 siang itu bakal dikirim ke Washington, ke Gedung Putih. Di Gedung Putih ini jam 1, tapi di Hawaii itu jam 7.30. Jadi bedanya lumayan lah. Dan serangan itu jam 8. Jam-jam orangnya, kalau orang Indonesia tuh balik tidur lagi atau belum bangun. Misalnya kan kita sih, teman aku bangun jam 9, jam 10 gitu. Emang pada waktu itu Amerika benar-benar gak siap, karena kan itu kan Minggu. Kalau kebiasaan orang Amerika itu Sabtu malam itu mereka mengatakan pesta, pokoknya senang-senang, terus capek, terus mereka tidur. Nah pagi-pagi ini sebenarnya nggak semuanya tidur sih, ada yang udah siap-siap makan, ada yang berdoa. Kan Minggu ya, biasa ya kan orang Kristen kan ini sembahyang lah. Waktu itu udah mau mepet jam 8 nih. Jadi sebenarnya itu jam 8 itu kebiasaan Amerika adalah mengibarkan bendera, kayak upacara gitulah, penghormatan bendera gitu. Waktu itulah Jepang menyerang. Jadi awalnya Jepang menyerang adalah begini. Mereka dari laut, jarak sekitar 290 km lah dari bibir pantai, mereka lepas landas di kapal induk. Dan ada satu pesawat itu yang dia nggak punya daya angkat yang cukup. Dan itu juga mereka Jepang mengirim kapal selam, tapi kapal selam ini kapal selam yang berbeda. Kapal selam yang dikirim Jepang ini kapal selam mini. Dan waktu itu baru Jepang ini yang punya kapal selam ini. Negara-negara lain belum punya. Jadi negara Jepang ini dulunya termasuk negara revolusioner. Nah gitu, negara revolusioner dalam Perang Dunia Kedua. Dan sebenarnya negara Jepang ini juga negara yang pertama kali keluar dari krisis ekonomi waktu itu. Setelah Jepang mengirim kapal selam ini sebenarnya ada satu yang ketahuan, dan kapal selam ini ditembak oleh USS Ward. Jadi kapal USS Ward ini lagi siaga, terus melihat apaan tuh, kayak sirip gitu, kayak sirip kapal selam, bukan sirip hiu ya. Hiu nggak tahu juga sih, tapi mirip juga sama sirip hiu. Jadi sirip kapal selam itu tapi lebih kecil gitu. Jadi mereka itu belum tahu pasti itu apa, tapi itu pasti bukan punya Amerika. Jadi mereka nembak 2 kali ya nembaknya. Yang pertama nggak kena, meleset. Yang kedua kena di antara layar siripnya itu sama lambung, dan kapal selam itu tenggelam. Dan kapal selam itu sebenarnya sempat jadi pertanyaan, apakah emang itu kapal selam atau benda lain yang ditembak oleh Amerika. Dan pertanyaan itu terjawab sekitar pokoknya belasan tahun setelah kejadian tersebut, karena emang kapal selam itu tenggelam terus langsung hilang gitu di tengah laut. Nyarinya benar-benar susah, udah mini di tengah laut lagi, kan kayak nyari jerami di tumpukan jarum gitu, susah.
Jadi si kapal selam ini ditemuin dengan cara mereka mencari dengan sonar, dan itu akan memberitahu mereka apa aja yang ada di dalam laut itu. Ketika sudah ketemu, mereka akan memastikan dengan menyelam, dan lalu mereka menyekannya. Jadi mereka punya gambaran 3 dimensinya gitu. Jadi mereka tahu itu benar-benar kapal selam Jepang yang ditembak Amerika. Memang dicek benar-benar kena di antara layar atau sirip dan lambung. Nah, maaf gimana ya. Jadi karena melihat durasinya, kemungkinan aku bakal buat video ini jadi 2 part. Jadi tunggu part kedua ya.